Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan untuk penjualan konsinyasi. Jadi Bapak anggap kalian sudah bisa memahami. Untuk kali ini Bapak materinya lanjutkan tentang akuntansi persekutuan. Di persekutuan itu ada dua, yaitu ada firma dan ada persekutuan komanditer atau CV. Perbedaannya adalah kalau firma semua anggotanya di samping menyetorkan modal ikut aktif bekerja semuanya. Tetapi kalau persekutuan komanditer, anggotanya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada anggota aktif, ya sekutu komplementer. Ya, jadi di samping mereka menyetorkan modal juga ikut aktif bekerja. Ada yang kedua yaitu anggota yang pasif atau anggota diam atau sekutu komanditer. Jadi dia hanya menyetorkan modalnya saja, tidak ikut bekerja. Nah, kalau kita jelaskan mengenai persekutuan, itu adalah sebuah perusahaan yang kepemilikan modalnya lebih dari satu orang. Jadi bisa 2 orang, bisa 3 orang. Biasanya ini hasil dari diversifikasi atau pengembangan usaha perusahaan perseorangan. Baik, untuk menyingkat waktu, untuk lebih jelasnya Bapak berikan contoh ya. Di sini pada tanggal 1 Maret 2020 didirikan firma ABC yang anggotanya terdiri dari Andi, Budiarti, dan Chandra dengan menyetorkan modal berupa uang tunai masing-masing 50 juta, 30 juta, dan 20 juta. Selama tahun 2020 laba nilai sebesar 18 juta yang akan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi nanti untuk pembagian laba itu ketentuannya ada 6 ya. Itu semua akan menjadi kesepakatan dari anggota firma dan nanti akan dicantumkan atau akan dicatat dalam akta pendirian persekutuannya. Nah, di sini pembagian laba diatur sebagai berikut. Jadi setiap anggota firma akan diberikan gaji Rp300.000 per bulan. Jadi karena ini sekutu aktif semua, berarti mendapatkan gaji semuanya. Kemudian bunga modal 12% setahun akan diberikan kepada setiap anggota dari modal yang disetor. Dan sisa laba rugi akan dibagi sesuai dengan perbandingan jumlah modal. Kemudian buatlah jurnal pendirian firma, itu yang diminta. Yang kedua buatlah jurnal pembagian laba. Yang ketiga buatlah laporan perubahan ekuitas jika diketahui masing-masing anggota. Untuk privenya 500.000, 400.000, dan 200.000. Nah, untuk jurnal pendirian firmanya, debit kas 100 juta, kredit modal Andi. Jadi modal diberi keterangan nama sekutunya, nama anggota firmanya, modal Andi, modal Budiarti, modal Chandra. Ini jurnal pendiriannya. Kemudian jurnal pembagian laba. Jadi untuk perhitungannya adalah tadi ketentuannya yang pertama adalah setiap anggota sekutu akan diberikan gaji 300.000 sebulan.
Karena kebetulan didirikannya tanggal 1 Maret, maka 1 Maret sampai 31 Desember itu ada 10 bulan, 10 bulan kali 300.000. Jadi masing-masing pembagian gaji antara sekutu yang satu dengan yang lainnya sama. Jadi dalam 10 bulan itu akan mendapatkan gaji sebesar 3 juta. Masing-masing 3 juta ya, jadi jumlahnya 9 juta. Kemudian untuk pembagian bunga modal ya, Andi itu 10/12 ya, 10 bulan. Jadi dari Maret sampai Desember itu 10 bulan per 12. 12 itu adalah jumlah bulan dalam 1 tahun dikali 12% dikali modal yang di store, yaitu 50 juta. Jadi 5 juta. Budiarti juga demikian, 3 juta. Chandra 2 juta. Jadi kalau dijumlahkan untuk pembagian bunga modal ada 10 juta. Nah, nanti pembagian gaji dan pembagian bunga modal kamu jumlahkan nih, di jumlahnya 9 juta. Tadi labanya adalah 18 juta. Kemudian jumlah gaji dan modal 19 juta, jadi lebih besar. Maka di sini keterangannya adalah sisa rugi. Jadi di sini bisa keterangannya sisa rugi, bisa sisa laba. Ya, sisa rugi seperti ini kasusnya karena laba bersihnya lebih kecil dari jumlah pembagian gaji dan bunga. Tapi kalau gaji dan bunganya lebih kecil, maka di sini keterangannya adalah sisa laba. Kemudian ketentuannya, sisa laba rugi itu akan dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Jadi 50 ini dari 50 juta ya, modal ini kan 50 juta, 100 ini adalah jumlah modal keseluruhannya. Modalnya Andi 50 juta tambah 30 juta tambah 20 juta, jadi 100 juta. Jadi 50 per 100 dikali sisa ruginya nih 500.000. Budiarti ya 30 per 100, 300.000. Chandra 20 per 120. Nah, terus dijumlahkan. Jadi tadi sisa ruginya 1 juta, terus kita bagi-bagi sisa ruginya ini 1 juta. Jadi sekarang labanya itu sudah dibagi habis. Jadi ini harus 0 hasilnya. Ya, berarti sudah habis dibagi-bagi oleh ketiga sekutu ini tadi. Sekarang masing-masing pembagian labanya dapat berapa? Nah, Andi dari gajinya 3 juta ditambah bunga modalnya 5 juta. Nah, kalau sisa rugi di sini mengurangi. Kalau sisa laba di sini menambah. Jadi di sini bisa berkurang, bisa bertambah ya. Sama seperti tadi keterangan di atas, bisa sisa rugi, bisa sisa laba. Jadi hasilnya 7.500.000. Budiarti 5.700.000, kemudian Chandra 4.800.000. Jadi kalau kamu ini jumlahkan hasilnya adalah 18 juta. Jadi jurnalnya adalah debit laba rugi 18 juta. Terus kreditnya adalah modal Andi. Jadi karena laba maka modalnya dikredit. Modal dikredit kan bertambah. Jadi ketika kita mendapatkan laba, otomatis modal kita akan bertambah. Ya, modal Andi 7.500.000, modal Budiarti, modal Chandra. Jumlahnya 18 juta. Kemudian berikutnya membuat laporan perubahan ekuitas ya di firma. Jadi nanti kita buat bentuknya seperti ini, jadi di gabungan ya. Jadi nanti tadi sama modal awal, kemudian laba,
Rive ya, modal awal jumlahnya udah 100 juta, modalnya Andi 50, Budiarti 30, Chandra 20. Laba bersihnya 18 juta. Kemudian 7.500.000 itu bagian labanya Andi. Kemudian 5.700.000 itu adalah bagian labanya Budiarti, dan 4.800.000 sudah modal bagian laba Chandra. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas, ini tidak terlalu sulit ya, mudah. Nanti ada jurnal bagaimana kalau nanti firmanya dibubarkan, bagaimana kalau ada anggota baru yang masuk ya. Jadi banyak sekali nanti kasus-kasusnya yang akan kita pelajari lebih lanjut. Demikian dari Bapak, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.